Lalu bagaimana peluang Garuda dalam menghadapi Uzbekistan Senin malam nanti? Kita akan membahasnya bersama pengamat sepak bola Firzi Idris. Selamat sore Mas Firzi. Halo, selamat sore Mas Stefani, apa kabar semua Baik pemirsa? Mas Firzi, apa kabar? Ya, baik-baik. Optimis Baik lah ya. lagi, masih ini ya, euforia pasti semua juga pemirsa lagi euforia kemenangan Semua lawan masih dalam Korea euforia Selatan ya. kemenangan timnas ya, karena ini sebuah kemenangan yang besar Betul. tentunya. Ya sama seperti Korea Ya, Selatan, Mas Firzi, Uzbekistan tentunya di atas kertas jauh di atas timnas. Bahkan belum pernah kalah sejak ya, fase grup dan belum pernah satu kali pun kebobolan. Apa yang bisa kita maksimalkan ya. untuk melawan Serigala Putih Senin malam nanti? Iya, luar biasa ya. Mereka mengalahkan Arab Saudi, bahkan laga Uzbekistan Arab Saudi juga merupakan partai reka ulang dari final tahun lalu ya. Final turnamen edisi sebelumnya yang kalau nggak salah dimenangkan Arab Saudi. Dan di sini kita lihat suatu tim yang bagus di kategori usia umur, karena bukan hanya di turnamen ini saja mereka bagus, tapi di beberapa turnamen sebelumnya juga bagus ya. Mereka pernah menjadi juara juga pada edisi 2018. Terus mereka peringkat keempat pada edisi 2020. Jadi memang di kategori usia umurnya mereka memang bagus. Uzbekistan juga juara Piala Asia U20, di mana mereka menjadi juara. Ketika itu kita juga satu grup sebenarnya sama Uzbekistan di Piala Asia U20 tahun lalu, dan kita adalah satu-satunya tim yang berhasil menahan mereka dari kekalahan, dari kemenangan ya, karena ketika itu mereka hampir sapu bersih, tapi mereka bermain 0-0 lawan Indonesia di pertandingan terakhir fase grup. Jadi ya harapannya modal dari pertandingan itu bisa kita bawa ke pertandingan ini. Ya, apalagi kalau melihat 12 gol yang dicetak Uzbekistan, ini semuanya dari 10 pemain yang berbeda, Mas Firzi. Artinya semua pemain sama-sama Ya. bisa membangun serangan. Iya, betul sekali. 10 pencetak gol dan 7 pemberi assist yang berbeda ya hingga laga perempat final kemarin. Suatu hal yang unik untuk suatu turnamen football yang dimananya kadang kita lihat banyak tim tergantung ke 1-2 pencetak gol. Tapi di sini kita lihat seluruh kontribusi dari para pemain Uzbekistan, dan kita juga tahu sang pelatih mereka udah menurunkan 21 pemain berbeda sebagai starter di turnamen ini. Suatu bukti bahwa mereka memaksimalkan para pemain skuad yang ada. Ini sebenarnya kurang lebih sama dengan Korea Selatan, di mana Korea Selatan ketika menghadapi kita, mereka melakukan 5 pergantian dari tim yang main menghadapi Jepang pada pertandingan fase grup, dan tim yang menghadapi Jepang itu juga melakukan 6 pergantian dari tim yang menghadapi China pada pertandingan sebelumnya. Jadi untuk turnamen football ini tendensinya adalah mereka kerap gonta-ganti personel ya. Berbeda dengan Coach Shin Taeyong yang sejauh ini kayaknya punya set pakem untuk 11 pertama dia. Palingan kalau ada variasi hanya 1-2 pemain yang dia ganti, tapi tidak berubah banyak dari komposisi ideal yang telah dia punya. Jadi terkait hal ini kita punya keunggulan dalam kontinuitas pemain ya, kecuali tadi udah disebut Rafael Struijk yang harus menjalani kartu kuning, dan sebenarnya skor pemutihan kartu ada Mbak, tapi baru di babak ini. Jadi kalau mendapat kartu kuning lagi di semifinal ini nggak akan kebawa ke pertandingan sebelumnya. Tapi karena Rafael dia dapat kartu kuning di pertandingan lawan Jordan dan kemudian di pertandingan kemarin lawan ke Korea Selatan, jadi ya dia Baru harus di laga absen satu berikutnya. pertandingan dulu. Oke, tapi absennya Struijk apakah bisa akan berpengaruh besar terhadap Ya. timnas? Iya, akan masif kalau kita lihat bagaimana timnas beroperasi dengan Rafael ketika pertandingan lawan Korea Selatan ya. Sebelum ini kita tahu Rafael ada tipe penyerang giat yang berusaha terus untuk mencari celah, mencari lubang di lini penyerangan. Kalau kita lihat sebenarnya secara heat map-nya Rafael itu dia mainnya sedikit ke kiri dengan Marcelino mengokupasi sektor tengah. Tapi dia sangat fluid pergerakannya, dia sangat pintar mencari ruang, dan pemain-pemain kita mulai juga menemukan dia dengan umpan-umpan jauh ya, seperti Ivar ketika memberikan umpan jarak jauh itu tadi untuk golnya Rafael yang kedua. Jadi memang kita harus beradaptasi lagi karena penyerang yang kita punya, siapakah itu Hoki atau misalnya Ramadan, itu dua karakter yang berbeda. Mungkin Jim Kelly sedikit mirip, tapi Jim Kelly beroperasinya sedikit melebar di kanan dan bukan di kiri. Jadi akan menarik melihat Coach Shin menyikapi absensi Rafael ini.
Iya, apakah menurut Anda tadi sudah ada beberapa nama yang disebutkan Mas Firzi, apakah Ya. Sananta atau Hoki Caraka yang bisa menggantikan posisi Struijk atau mungkin ada opsi lain atau bahkan mungkin mengubah formasi Mas Firzi? Ya, kalau kita lihat mungkin juga bisa jadi Witan jadi shadow striker, tapi kayaknya enggak ya. Yang harus disoroti memang adalah Coach Shin ini kan percaya sekali sama Rafael ya. Di laga-laga timnas senior pun Rafael hampir main terus gitu kalau dia available. Dan ini adalah bukti bahwa Coach Shin itu nggak melihat outputnya dia saja, nggak melihat berapa gol, berapa assist, tapi melihat apa yang dia bawa ke lini depan, that fighting spirit dan kerja keras tanpa bola. Ini mungkin satu hal penting yang juga harus dicamkan, karena Rafael itu striker yang sangat rajin tanpa bola. Dan siapapun penggantinya, mau itu Ramadan, mau itu Hoki, dia juga harus bisa mengikuti pattern yang sama. Kecuali Coach Shin memang menginstruksikan hal yang berbeda ya, misalnya untuk membuat sibuk barisan belakang, strikernya berada diam di posisi sentral. Tapi itu nanti akan dilakukan Coach Shin tergantung dari apa yang dia lihat di sesi latihan. Mas Firzi, saya juga ingin minta Anda mengomentari mentalitas para pemain kita pada saat melawan Korsel kemarin. Bermain 120 menit sampai harus adu penalti. Apakah mental timnas saat ini sudah bisa menjadi modal yang kuat untuk melawan Uzbekistan nanti? Ya, sebenarnya mental untuk melawan Korea Selatan nggak selamanya rapornya biru ya. Ada juga catatan rapornya nilainya ada yang merah, ada yang kuning. Karena ketika mereka bermain dalam situation 10 versus 11 di mana Korea Selatan harus bermain dengan satu orang lebih sedikit setelah kartu merah sang pemain depan mereka, itu kita terlihat mungkin terlalu percaya diri, terlalu gegabah, terlalu banyak mengirim orang ke depan untuk kill the game. Ujung-ujungnya game management kita sedikit berantakan dan kita sedikit terburu-buru untuk menciptakan peluang, mungkin karena mentang-mentang melawan 10 pemain, jadi kita para pemain langsung bola ke depan. Barulah game management mereka itu membaik sebenarnya setelah Korea Selatan menyamakan kedudukan. Di sana para pemain lebih sabar, mencoba distribusi pendek untuk menarik para pemain Korea dari posisi mereka. Dan ini bahaya game management ini menurut saya harus ditingkatkan lagi untuk ke depannya. Tapi secara mentalitas untuk bisa mengambil tendangan penalti di high pressure situation seperti itu, di adu penalti yang menyusul itu luar biasa. Karena kalau kita lihat memang tampang-tampang pemain Garuda Muda pasti Mbak juga lihat sendiri pada gugup, pada panik, ada yang mengucapkan doa, ada yang mencium-cium bola beberapa kali, tapi at the end tembakan-tembakan mereka bagus, antara menipu kiper atau walaupun kiper bisa menebak benar tapi nggak bisa menahan ya karena terlalu kencang. Jadi ini salut kepada para pemain dalam situasi adu penalti kemarin. Iya, Mas Firzi, ada yang berpendapat performa timnas melawan Korsel kemarin adalah yang terbaik. Ada juga yang mengatakan masih lebih bagus performa atau penampilan pada saat melawan Yordania. Kalau Anda sendiri melihatnya apa yang ada pada saat timnas melawan Yordania yang kemarin masih absen pada saat kita melawan Korea Selatan? Iya, Korea Selatan dan Yordania adalah two different cakes ya, dua kue yang berbeda dan cara kita menghadapinya juga harus berbeda. Kalau melawan Yordania kita bisa bermain lebih lepas, bisa bermain lebih percaya diri. Tapi kalau melawan Korea Selatan yang notabene di age group ini adalah suatu powerhouse, suatu kekuatan yang selalu bisa menembus semifinal hampir dalam setiap partisipasi mereka, yang selalu bisa lolos ke Olimpiade di kategori usia U23 sejak Olimpiade diadakan di Seoul 1988. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa sekali yang mereka punya di kategori usia umur ini. Dan ketika mereka menghadapi Garuda Muda menghadapi mereka, kita lihat ada satu hal, sebenarnya ada satu pattern yang sama, yaitu langsung keluar menggebrak, langsung keluar out, dan akhirnya kita bisa mendapatkan gol cepat. Dan ini adalah kali pertama Korea Selatan ya, gol Rafael Struijk yang ini yang lagi kita lihat, ini adalah gol pertama yang Korea Selatan kebobolan sepanjang turnamen. Pasti mereka terkejut, saya yakin banget, karena kita keluar dengan cepat. Dan ini adalah modal bagus juga yang mungkin bisa kita ulang pada pertandingan nanti. Kita yakin bukan semata-mata keberuntungan tentunya, Mas Firzi. Enggak, sama sekali enggak, karena saya juga dapat setelah Korea Selatan kalah, saya juga dapat message langsung dari teman saya, jurnalis top di Korea Selatan, yang langsung memberikan pujian
memberikan pujian terhadap cara bermain Garuda. Saya bilang ya mungkin kami sedikit beruntung karena mulai menit ke 70 tim Anda yang lebih berada di atas angin timan dengan tekanan-tekanan, tapi dia bilang no man, ini timnas kalian deserve this, kalian layak dapat kemenangan ini, dan sampai akhir turnamen saya akan menjadi pendukung timnas Indonesia. Dia bilang gitu ke saya. Oke, Korsel dan Yordania punya dua karakter yang berbeda. Kalau Uzbekistan ini karakter permainannya lebih seperti apa Anda melihatnya, Mas Firzi? Ya, ini dia juga yang jadi perhatian ya, karena kalau kita misalnya menghadapi Arab Saudi, artinya kita akan menghadapi suatu tim yang karakternya udah kita temui dalam diri Qatar dan dalam diri Yordania, gaya bermain fisikal ala Timur Tengah. Tapi kalau sekarang pemain Uzbekistan ini postur badannya nggak terlalu beda jauh kok dengan apa yang Rizky Ridho dan kawan-kawan punya gitu. Jadi a different kind of ball game juga. Jadi keuntungannya ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Kalau misalnya Arab Saudi yang lolos, kita akan menghadapi lawan yang sudah kita kenal karakter bermainnya. Tapi Uzbekistan ini, semoga kita bisa mengulang kembali pencapaian yang dilakukan tahun lalu ya di Piala Asia U20. Kita bisa menahan mereka setidaknya sampai untuk full time untuk 90 menit, 120 menit, nanti akan kita lihat berikutnya. Dan yang penting sih mentalitas kita itu tadi sudah kita bahas, dan momentum Mbak, yang penting momentum yang kita punya. Sepak bola is all about momentum. Kalau permain kita lagi dalam rasa percaya diri tinggi, apapun bisa kita lakukan sih. Kalau analisa Anda, Mas Firzi, strategi atau formasi apa yang akan disiapkan oleh STM melawan Uzbekistan nanti? Ya, kalau secara strategi secara formasi dulu ya, skema kayaknya sih nggak akan jauh berbeda dari yang ada ya. Sekarang pertanyaannya siapakah yang akan bermain di kanan? Apakah Komang, apakah Rio Fahmi? Karena sisi kanan beberapa laga sempat menjadi trouble. Tapi kemudian kalau kita lihat di pertandingan-pertandingan berikutnya, kita juga bisa menghadapi permainan dari Korea Selatan dengan strategi yang sudah disiapkan sebelumnya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Firzi sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Kita nantikan tentunya performa timnas Senin malam nanti. Terima kasih. Terima kasih.